Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Kali ini akan kita bahas materi bab 2, submateri yang pertama yaitu perubahan sosial budaya. Sebelumnya perhatikan gambar berikut. Dua gambar ini menunjukkan adanya perbedaan kebiasaan yang menunjukkan permainan anak zaman dahulu dengan zaman sekarang. Apabila pada zaman dahulu menggunakan dakon, zaman sekarang menggunakan HP atau gadget. Tentunya kebiasaan ini akan menimbulkan perubahan sosial budaya, terutama adanya pengaruh teknologi di masa sekarang. Nah, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi setiap manusia, bahkan dari kecil hingga dewasa, akan selalu mengalami perubahan. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, manusia selalu bertumbuh dan berkembang. Kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Tentunya kembali kepada pengertian masyarakat, bahwa masyarakat adalah kumpulan orang yang tinggal di tempat tertentu dan memiliki ikatan tertentu. Perubahan di dalam masyarakat erat kaitannya dengan keadaan manusia-manusia ini. Ketika manusia-manusia berubah, tentunya kumpulan manusia atau masyarakat ini juga ikut berubah. Nah, seperti apa perubahannya akan kita pelajari, bentuknya, kemudian prosesnya, bahkan perubahan yang berdampak pada kondisi saat ini. Sejak kapan masyarakat berubah? Tentunya sejak manusia ada, dan hingga saat ini masyarakat akan selalu berubah menyesuaikan keadaan zaman. Lalu, mengapa masyarakat butuh berubah? Tentunya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab, pendorong, bahkan penghambatnya. Nah, apakah kemudian perubahan sosial budaya dapat membuat maju atau bahkan membuat sebuah masyarakat mundur? Kemudian, perubahan apa saja yang telah terjadi pada masa pandemi yang kita rasakan bersama? Nah, ini kita juga perlu untuk mengkaji. Nah, selanjutnya, peta konsep untuk materi kita. Yang pertama, ada materi perubahan sosial budaya, kemudian kita lanjutkan nanti dengan globalisasi, baik di bidang budaya, ekonomi, komunikasi, iptek, dan transportasi. Kemudian dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi, dan bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Sedangkan khusus hari ini, kita berharap bisa memahami tentang konsep perubahan sosial budaya secara tepat dan mampu menjelaskan faktor penyebab, pendorong, dan juga penghambat perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya, baik unsur sosial maupun unsur budaya. Kata kuncinya adalah pada ketidaksesuaian unsur, baik unsur sosial maupun unsur budaya. Sejalan dengan Max Weber, William Ogburn dalam L.M. Study menyampaikan bahwa batasan perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, sedangkan perubahan sosial sebagai pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap kebudayaan imaterial, kebudayaan yang terlihat terhadap kebudayaan yang tidak terlihat. Kedua pengertian ini hampir sama, mengungkapkan adanya pengaruh unsur-unsur kebudayaan dan unsur-unsur sosial. Nah, perubahan terjadi ketika ada perbedaan
antara kondisi yang sebelumnya dengan kondisi yang sesudahnya. Kata kuncinya bisa berarti old versus now. Old menggambarkan keadaan beberapa tahun yang lalu atau kondisi sebelumnya, dan now berkaitan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah, apa yang berbeda, inilah yang dinamakan dengan perubahan. Nah, tiap masyarakat tentunya memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Pada masyarakat industri, dengan sikap yang terbuka, dengan heterogenitas pekerjaan, dengan sikap individualisme, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, tentunya akan berbeda dengan masyarakat petani yang homogen, masyarakat petani yang masih gotong royong, masyarakat petani yang masih melandaskan pada tradisi dan adat istiadat. Namun, kecepatan perubahan sosial budaya pada tiap masyarakat yang berbeda-beda ini menimbulkan dua konsep baru, yaitu menurut Kuncaya-Ningrat ada usaha untuk hidup sesuai zaman sekarang atau yang kita sebut dengan modernisasi. Kemudian yang kedua, menurut Selo Sumarjan, ada proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Kondisi ini yang disebut sebagai globalisasi. Jadi kecepatan perubahan sosial budaya ini melahirkan bisa bentuknya modernisasi atau bahkan yang saat ini kita kenal adalah globalisasi. Lalu apa saja yang dapat berubah di dalam masyarakat? Yang pertama adalah unsur-unsur sosial yang berupa nilai-nilai dan norma, organisasi sosial, pola perilaku, pola sikapnya, kemudian struktur masyarakat, kekuasaan dan wewenang, strata atau lapisan sosial, hubungan sosial dan interaksi sosial, dan juga unsur-unsur lain. Kemudian unsur-unsur budaya, yang pertama adalah bahasa, kesenian, sistem kepercayaan dan agama, sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, dan lain-lain. Tentunya unsur-unsur ini bisa berkembang dan tergantung pada konteks perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu mengapa masyarakat bisa berubah? Tentunya ada faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, faktor penyebab dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu adanya penemuan baru. Tentunya penemuan baru akan mendorong sebuah perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat. Kemudian bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Apabila masyarakat bertambah, tentunya kebutuhan akan semakin bertambah, dan ini dapat menyebabkan munculnya kebutuhan-kebutuhan lain yang akan menyertai. Kemudian pemberontakan atau revolusi, hal ini sangat berkaitan erat dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi intern maupun kondisi ekstern, sehingga melakukan pemberontakan atau revolusi untuk mencapai sebuah perubahan sosial budaya. Kemudian konflik ini berupa pertentangan, hal ini juga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Kemudian faktor eksternal, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ketika interaksi antar masyarakat satu dengan yang lainnya lebih banyak, akan terjadi proses transfer kebudayaan lebih sering. Kemudian adanya bencana alam dan peperangan tentunya dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara signifikan. Misalkan masyarakat pantai mungkin saja bisa pindah ke pedalaman oleh karena adanya bencana gempa bumi dan tsunami. Yang selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ada banyak faktor yang mendorong ketika masyarakat melakukan perubahan sosial budaya, bisa kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, ini tentunya akan mendorong sekali terhadap perubahan sosial budaya. Kemudian toleransi terhadap perilaku baru,
kemudian sistem lapisan sosial yang terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan terhadap bidang lain, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Tentunya dibutuhkan sikap, dibutuhkan komunikasi dengan masyarakat lain, dan juga adanya sistem pendidikan dan orientasi masa depan yang maju untuk dapat merubah sebuah masyarakat secara sosial maupun secara budaya lebih baik. Kemudian faktor penghambat, ada banyak faktor penghambat ketika masyarakat stagnan atau tetap pada kondisinya, yaitu yang pertama, kurang komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap tradisional masyarakat atau masih memegang erat tradisi-tradisi yang ada di dalamnya, kemudian ada vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat, ada rasa takut terhadap kegoyahan akibat adanya perubahan, terhadap integrasi atau persatuan masyarakat, kemudian ada prasangka terhadap hal baru, dan ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis serta adat istiadat. Tentunya faktor-faktor penghambat ini merupakan sikap-sikap yang tidak didasari adanya pemikiran-pemikiran logis. Misalkan prasangka terhadap hal baru. Sering kita temui orang tua yang menganggap bahwa HP akan membawa dampak negatif pada anak, padahal sesungguhnya melalui pengenalan terhadap teknologi dengan baik dan benar, prasangka terhadap HP atau hal baru ini bisa diminimalisir dan bisa diarahkan untuk penggunaan yang lebih kreatif. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa perubahan sosial budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur sosial dengan unsur budaya. Bagaimana kondisi dahulu dengan kondisi yang sekarang. Nah, perbedaan inilah yang nantinya kita sebut sebagai perubahan sosial budaya. Kemudian faktor-faktor yang mendorong dan menghambat ini sangat berkaitan erat, baik secara internal maupun eksternal masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.